meninggalnya ayah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, menyimpan sebuah hikmah yang sangat besar. Ayah beliau, Sayyid Abdullah, wafat ketika melakukan perjalanan dagang ke Yathrib yang saat ini berubah nama menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, beliau dalam kondisi masih berada di dalam kandungan ibunya, Sayyidah Aminah binti Wahab. Pertanyaannya, kenapa Allah menakdirkan Rasulullah diberikan ujian demi ujian yang begitu besar, ditinggal oleh orang-orang atau kehilangan oleh orang-orang yang beliau cintai, mulai dari ayahnya yang masih berada di dalam kandungan, kemudian ditinggal oleh ibunya ketika beliau usia 6 tahun, ditinggal oleh kakeknya ketika beliau usia 8 tahun. Tentunya ini menyimpan hikmah yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran di balik ujian besar yang menimpa junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setidaknya di antara sekian banyak hikmah yang kita bisa ambil dari pelajaran ini, minimal ada 4 hikmah utama yang kita bisa contoh sebagaimana kata Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Maka kita ambil contoh teladan yang baik dari kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Hikmah yang pertama, kenapa ayahanda Rasulullah wafat ketika beliau masih berada di dalam kandungan, adalah Allah ingin mentraining, mendidik secara langsung sosok Nabi Muhammad SAW mulai dari kecil menjadi seorang pribadi yang penuh dengan kemandirian. Karena fitrahnya seorang anak kecil, biasanya dia bergantung kepada kedua orang tuanya. Tetapi karena Allah cabut ayahnya sebelum beliau lahir, Allah ambil ibundanya ketika beliau masih usia 6 tahun, maka di situ Allah sedang memberikan training yang begitu luar biasa kepada seorang pemimpin umat, seorang imamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin dan penghulunya para nabi, dibentuk mentalnya begitu kuat mulai dari kecil. Dengan wafatnya ayahanda beliau, muncul kepribadian yang mandiri, kepribadian yang punya kekuatan mental baja, kepribadian yang teguh dan tangguh menghadapi berbagai macam ujian dan kesulitan. Kemudian yang kedua, tujuan dari diambilnya ayahanda Rasulullah merupakan bagian dari perencanaan Allah untuk mempersiapkan peran besar yang akan diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa yang harus kita pahami di sini, seringkali ketika Allah ingin menakdirkan seseorang menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang besar, maka Allah akan mengirimkan ujian demi ujian terlebih dahulu untuk menyiapkan karakter orang ini, sehingga nanti ketika sampai di posisi peran yang besar, mengambil atau mengemban tanggung jawab yang besar, punya kemampuan dan kapasitas yang layak untuk menghadapi tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya. Begitulah yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Amanahnya teramat sangat besar, tugasnya teramat sangat berat, maka Allah siapkan beliau sebagai bagian dari tujuan Allah menjadikan beliau sebagai seorang tokoh yang sangat besar, dibentuk mentalnya, dibentuk karakternya mulai dari beliau masih berada di dalam kandungan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari Allah mengambil ayah beliau, mengambil ibunda beliau adalah supaya kekuatan tauhid dari Nabi SAW menjadi tauhid yang semurni-murninya tauhid, menggantungkan segala urusan dan perkara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih ada ayah kita, dalam bahasa Arab kita akan mengatakan ya abi, ada ibu kita ya ummi. Kita ada kesulitan apa, ya abi, ya ummi. Ada kesulitan apa, kita datang pada ayah kita datang pada ibu kita. Kita nggak punya duit, kita bisa ke orang tua kita. Kita punya kesulitan, mengeluh pada kedua orang tua kita. Tetapi ketika orang tua dari Rasulullah dicabut, maka Rasulullah tidak pernah mengatakan ya abi lagi, tetapi Rasulullah
mulai dari masa kecilnya langsung mengatakan ya Robbi, wahai Tuhanku. Nah, sehingga ketergantungan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bukti nyata bahwa kelak Rasulullah menjadi pribadi yang sangat sukses di segala bidang, dalam bidang pemerintahan, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pengelolaan tata sosial, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam utamanya tugas utama beliau yaitu menjadi seorang nabi, semua benar-benar mendapatkan kesuksesan bukan karena bantuan dari kedua orang tuanya, tetapi murni karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita, walaupun orang tua kita masih ada, gantungkan semua urusan perkara hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hikmah dari Rasulullah ditakdirkan yatim mulai dari kecil, yaitu Allah menjadikan Rasulullah sebagai seseorang yang punya empati atau akhlak yang sangat baik kepada kaum yang lemah. Begitu mulia akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan digambarkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dipuji oleh Allah sedemikian rupa kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang begitu tinggi, akhlak yang begitu luhur, akhlak yang begitu mulia. Seorang pemimpin terbaik dalam sejarah manusia, seorang pemimpin tertinggi dalam sejarah manusia, satu-satunya manusia yang diberikan takdir kemampuan oleh Allah untuk menginjakkan kakinya ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah ibadah yang paling utama yaitu sholat 5 waktu. Beliau dalam kondisi yang begitu mulia, status yang begitu mulia, menjadi imamnya seluruh nabi dan rasul. Beliau tetap selalu memperhatikan kaum lemah, menyayangi kaum lemah, bergaul dengan kaum lemah, bahkan menghidupi, memotivasi, mendukung kaum-kaum duafa yang ada di sekelilingnya. Maka dengan 4 hikmah ini kita bisa mengambil uswah pembelajaran bahwa memang nampaknya ujian-ujian salah satunya ditinggal wafat oleh orang yang dicintai secara zahir kelihatannya menyedihkan, memberikan hati, menyakitkan hati, tetapi yakinlah bahwa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah yang sangat baik di balik ujian tersebut yang Allah siapkan, yang kalau kita sabar dan ikhlas menjalani takdir dari Allah, maka Allah akan berikan hadiah yang begitu luar biasa, yaitu kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat.